Audio Jungle. Audio Jungle. Terkadang orang tua, orang yang usia tua, itu tidak berterima bagi anak muda. Terkadang orang tua, kisah-kisahnya, cerita-ceritanya tidak diterima, bahkan ditolak oleh anak-anak muda. Ditolak oleh anak kita, ditolak oleh cucu kita, ditolak oleh cicit kita. Dan rasanya orang tua tidak enak di badan, tidak enak di jiwa, tidak enak di pikiran ketika ceritanya ditolak. Mengapa ditolak? Mungkin karena ini ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan bahasa yang terlalu formal. Karena orang tua itu sudah pengalaman, terkadang bahasa yang digunakan terlalu formal. Dan anak muda itu tidak suka dengan bahasa formal di situasi yang tidak formal. Orang tua menggunakan bahasa ketika dia masa muda dulu, ketika masa kecil dulu, ketika dia bekerja dulu. Jadi bahasanya sangat formal. Anak muda mungkin nggak paham bahasa yang terlalu formal. Jadi gunakan saja bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan jangan takut tidak bisa dipahami. Ya, ambil point of view-nya, ambil titik manfaatnya. Jadi nggak usah bertele-tele. Karena memang perbedaan konteks dan perbedaan pengalaman, orang tua ada di sini, anak muda di sini, jadi beda. Maka yang harus menyesuaikan adalah orang tua. Nah, yang kedua adalah menggunakan istilah yang sudah tidak relevan. Ini jangan. Rata-rata orang tua itu menggunakan istilah yang tidak relevan bagi anak muda. Istilahnya istilah lama. Saya ingin jelaskan sesuatu yang bergayutan. Apa itu gayut? Gayut itu kan anak muda sudah tidak tahu. Ya, diubah dengan kata-kata sekarang. Kemudian, karena memang perkembangan kata itu ada yang populer, ada yang sudah usang. Nah, yang sudah usang itu anak sudah tidak mengenali kata itu. Ya. Jadi, hindari kata-kata itu. Contohnya semlohe. Semlohe itu istilah kita dulu waktu muda. Anak sekarang masa tahu dia arti semlohe. Umpama salome. Salome itu istilah orang tua ketika muda dulu, satu lubang rame-rame. Anak sekarang sudah nggak kenal itu kata salome. Sehingga gunakan bahasa yang sekarang sedang beredar di anak-anak muda. Maka sebelum bercerita, tanya dulu istilah ini paham apa enggak. Kalau enggak, tanya istilah apa yang cocok. Nah, sekarang istilahnya yang cocok adalah mager, malas gerak, bumil, ibu hamil. Kita kan dulu enggak ada mengenal bumil itu. Ya, tubel, tugas belajar. Dulu enggak ada singkatan tugas belajar itu tubel. Anak sekarang tubel, tugas belajar. Jadi, anak muda mungkin tidak memahami loh istilah-istilah yang sudah tidak relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Karena tidak paham sehingga tidak konsentrasi pada isi materi. Maka gunakan istilah yang diterima oleh anak-anak. Nah, kesalahan tiga adalah menggunakan contoh yang tidak relevan. Contoh yang tidak relevan dengan kehidupan anak muda dapat membuat mereka merasa tidak tertarik atau tidak memahami cerita. Contohnya ketika orang tua cerita, dulu mbah itu jalan kaki kalau sekolah itu 3 kilo. Orang anak muda nggak seberapa memperhatikan, nggak bisa membayangkan capeknya. Padahal memang waktu itu tidak ada sepeda. Ya, aku dulu itu kalau puasa itu ini lah. Anak sekarang kan sudah beda, jadi tidak relevan. Ceritakan yang relevan saja. Seperti dulu itu ya, kalau menanak nasi itu pakai dandang. Anak nggak ngerti dandang itu apa. Karena sekarang magicom. Ya, jadi perbedaan-perbedaan itu sangat tinggi, sehingga gunakan yang relevan. Kesalahan yang keempat adalah menggunakan nada yang terlalu serius. Anak muda nggak bisa loh menikmati cerita yang terlalu serius. Jadi
gunakan nada yang santai dan menyenangkan. Orang tua kan sudah terbiasa tergembleng sesuatu yang serius ketika masa mudanya. Lah, anak ini kan belum melewati masa muda, belum melewati masa bekerja. Jadi dia nggak suka dengan bahasa yang nada terlalu serius, santai saja, singkat-singkat, santai. Karena memang biasanya orang tua ambisinya supaya ini dipahami oleh cucunya, supaya cucu tahu. Padahal cucu memang begitu, tetapi lewat nada yang santai lah, nggak usah serius. Nah, yang kelima, menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Anak sekarang itu kalimatnya nggak butuh panjang. Ketika orang tua menggunakan kalimat yang terlalu panjang, murid atau anak atau cucu kita tidak memperhatikan. Karena kan anak sekarang medsos. Medsos itu kalimatnya pendek-pendek. Jadi pendek-pendek aja, nyantai. Karena kalau terlalu panjang, anak muda mungkin tidak paham kalimat yang terlalu bertele-tele, panjang, bulat ya. Gunakan saja yang singkat, sederhana, lugas. Sehingga dongeng itu bisa hidup kembali. Ketika usia panjang jadi nenek kakek mendongeng di anak, kadang dongeng tidak diterima karena terlalu panjang yang dikisahkan. Ya, bumbui saja dengan yang pendek yang punya memunculkan keharuan gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah kesalahannya menggunakan kata-kata yang tidak familiar. Banyak loh kata yang nggak familiar bagi anak sekarang. Dulu mantri itu untuk tenaga kesehatan. Sekarang anak-anak nggak kenal kata mantri. Yang dia kenal dokter. Ya kan? Ke panti, nggak kenal panti. Yang dia kenal mungkin puskesmas atau tempat berobat. Gitu. Jadi banyak istilah-istilah yang tidak familiar bagi anak. Maka orang tua ketika bercerita ke anak muda, hindari kata-kata yang tidak familiar bagi mereka. Kadang cerita ke anak dia kelihatannya mendengarkan, ternyata dia tanya, loh yang dimaksud ini apa mbah? Lah kita nggak tahu kalau dia tidak paham. Ya, yang dimaksud nelongso itu apa mbah? Loh ternyata anak sekarang nggak ngerti kata nelongso gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan karena anak muda mungkin tidak paham referensi yang tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Lalu yang kedelapan, menggunakan humor yang tidak sesuai. Anak muda punya dunianya sendiri dan humornya beda dengan humor ketika masa muda orang tua dulu. Sehingga gunakan humor-humor yang anak-anak sekarang. Maka kita harus banyak mendengarkan loh anak-anak bercerita, humornya ternyata ada di situ. Kadang kita juga kaget, anak tertawa karena apa? Wong yang diomongkan nggak lucu. Ternyata bagi anak itu lucu. Jadi menggunakan humor yang baik itu akan memberikan kekuatan pemanfaatan makna bagi anak. Nah yang ke-9, menggunakan cerita yang terlalu kompleks. Anak itu kan bukan kita. Kita itu sudah paham dengan cerita yang kompleks karena punya pengalaman ketika muda dulu. Nah, anak kan nggak tahu tentang kalimat-kalimat kompleks. Maka gunakan kalimat yang intinya mudah dipahami lah, sederhana. Dan anak muda kan mungkin nggak ngerti itu cerita yang terlalu kompleks. Jadi gunakan cerita yang sederhana dan mudah dipahami. Nggak usah panjang-panjang. Ya. Nah yang ke-10, kesalahannya adalah menggunakan bahasa yang tidak sopan. Nah, orang tua kadang lupa dia menggunakan bahasa yang tidak sopan, tapi bahasa ketika dia muda. Anak kaget, loh kok gini? Padahal anak sekarang lebih santun. Mungkin ya, mungkin lebih santun atau mungkin kata-kata joroknya sudah beda. Begitu. Maka hindari itu. Nah, itulah seni bagaimana berhubungan dengan anak muda ketika kita bercerita. Sehingga syaratnya gunakan bahasa yang sederhana. Ya, mudah dipahami. Yang kedua, gunakan nada yang santai, nggak usah serius, emosional. Nah, yang ketiga, gunakan kalimat yang singkat. Nah, yang keempat, gunakan sesuatu yang menarik, ya, menarik bagi anak.
Nah, yang kelima, pastikan ada ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagiku. Jadi anak itu sampai ngomong apa manfaatnya bagiku, gitu. Jadi omongkan koda. Koda itu manfaat sebuah cerita bagi anak-anak. Mengapa? Karena secara kodrati anak itu ingin tahu tentang sejarah, ingin tahu tentang histori, ingin tahu tentang latar belakang kisah-kisah mbahnya ketika muda dulu. Kisah-kisah neneknya ketika muda dulu. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.